Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Desa Ciceruk, sebuah desa di kaki Gunung Salak yang memiliki pemandangan indah, berupa perbukitan hijau. Beberapa air terjun mengalir deras, mengisi sungai-sungai di bawahnya. Hawa sejuk dan keasrian alam membuat semua yang pernah mampir akan terlena dan betah berlama-lama memandang keindahannya. Hal itu pula lah yang mengundang sebuah perusahaan properti besar untuk berinvestasi di sana, membangun komplek villa megah berlatar belakang pegunungan yang menawan. Beberapa minggu terakhir, puluhan alat berat mulai berdatangan guna memperlancar pembangunan villa yang diperuntukkan bagi golongan kelas menengah atas itu. Perbukitan yang hijau perlahan berganti dengan bekas-bekas galian tanah merah. Begitupun dengan pepohonan rindang berusia ratusan tahun yang satu demi satu terpaksa dirobohkan. Kemajuan zaman bagi dua sisi mata uang. Satu sisi memberikan kemudahan akan sebuah lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain harus merelakan tanah leluhur mereka terkoyak, berubah menjadi bangunan-bangunan kokoh lambang kapitalisme. Begitu pula dengan proyek pembangunan itu, yang merupakan pemberi rezeki tak terduga bagi warga desa Ciceruk. Para buruh proyek banyak yang menyewa rumah-rumah warga sebagai mes karyawan. Beberapa warga desa bahkan membuka rumah makan dadakan, yang pembelinya kebanyakan para pekerja proyek pembangunan villa tersebut. Sana, salah satu dari beberapa warga desa Ciceruk yang juga ikut membuka rumah makan di rumahnya. Kebetulan rumah Sana berdekatan dengan lokasi proyek pembangunan. Dengan dibantu Entin, putri sulungnya, Sana kini memiliki kesibukan baru. Dari yang awalnya membantu suami menjadi buruh tani, kini ia boleh berbangga karena penghasilannya yang meningkat seiring banyaknya pekerja proyek yang mampir untuk makan di warungnya. Wajah Entin yang cantik dan sikapnya yang manis tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan rumah makan Sana. Tak jarang beberapa pekerja nekat menggoda ketika gadis 19 tahun itu membantu sang ibu menyiapkan minuman. Entin yang polos hanya menanggapi candaan mereka dengan sopan, tanpa keinginan membalas, menganggap gurauan itu hanya angin lalu saja. Namun Entin tak lagi bersikap acuh pada seluruh pekerja yang datang berkunjung, karena perhatiannya perlahan tertuju pada Bowo, salah seorang pekerja proyek yang menjadi langganan warung ibunya. Sikapnya yang sopan dan kalem membuat Entin menjadi simpati, apalagi ditambah dengan raut wajah yang menawan dan postur tubuh yang kekar. Walau berkulit kusam karena sering terbakar matahari, tapi tak mengurangi pesona maskulin di wajah tampannya. Gayung pun bersambut bagi Bowo sadar mendapat perhatian dari sang bunga warung, mulai mendekati Entin. Entin yang pendiam mulai berubah ceria sejak mengenal Bowo. Sana pun yang seolah mendukung sang putri agar berjodoh dengan pelanggan warungnya itu. Sana berharap menikah dengan Bowo bisa membawa Entin keluar dari desa. Ia yakin kehidupan di kota pasti lebih baik dibandingkan desa Ciceruk. Entin rupanya berpikiran sama. Di usianya yang hampir menginjak kepala dua, ia ditekan untuk tidak lagi menunda-nunda jodoh yang ada di depan mata. Kekhawatiran dicap sebagai perawan tua membuatnya berharap besar.
Bowo serius akan secepatnya melamar. Di desanya kalau belum menikah di usia 20 tahun harus siap dipanggil perawan tua. Sebuah gelar yang sangat memalukan bagi perawan di desa itu. Semakin hari mereka semakin akrab. Sana pun kerap mengizinkan Bowo menemani putrinya berbelanja ke pasar atau sekedar berjalan-jalan menyusuri desa kala hari libur tiba. Entin yang baru pertama mengenal cinta mulai terbuai oleh rayuan gombal tanpa makna. Sang ibu yang tidak terlalu membekalinya pengetahuan untuk menjaga diri dari rayuan lelaki membuat Entin tak bisa membedakan mana pria yang benar-benar tulus dan mana pria yang hanya memanfaatkan kepolosannya ketika jatuh cinta. Hingga mahkota yang seharusnya hanya dipersembahkan untuk sang suami sah pada saat malam pertama, hari ini akhirnya terenggut oleh seorang lelaki yang baru seumur jagung dikenalnya. Entin menangis dan menyesali, tapi Bowo dengan nada bahasanya yang lembut dan terkesan intelektual berhasil meyakinkan Entin bahwa semua akan baik-baik saja. Entin pun menurut saja kala Bowo menyuruhnya merahasiakan segala perbuatan terlarangnya itu yang mereka lakukan kepada siapapun, termasuk keluarga Entin. Entin yang terbuai semakin larut dalam permainan cinta terlarang. Entah sudah berapa kali mengulangi perbuatan nista tersebut dengan Bowo tanpa terbebani perasaan bersalah. Nuraninya mati seiring puncak kenikmatan yang kerap ia raih kala bercinta dengan laki-laki yang belum sah memperistrinya itu. Hingga satu hal yang tidak pernah diperhitungkan Entin terjadi. Kala mendapati perutnya semakin membesar, seiring haid yang tak lagi muncul di tiap bulannya. Entin panik. Ia memang tidak berpendidikan tinggi, tapi ia juga tidak terlalu polos untuk mengetahui bahwa dirinya kini sedang mengandung benih dari Bowo. Dengan terbata-bata Entin mengadu, berharap sang pujaan hati langsung secepatnya menikahi. Tapi jawaban pria itu malah membuatnya sakit hati. Bowo tidak siap menikahi Entin dan malah menyuruh gadis berambut panjang itu untuk menggugurkan kandungannya saja. Entin gak mau menggugurkan bayi ini, Mas. Kalau Mas Bowo gak mau bertanggung jawab, Entin akan adukan sama Abah. Entin mengusap air matanya yang kini mengalir deras. Perasaannya hancur kala menyadari sikap pengecut Bowo yang baru terlihat sekarang. Iya, Mas akan tanggung jawab. Besok Mas akan ngomong sama Abah dan ambu kamu. Sudah, jangan menangis lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Bowo memeluk mesra tubuh Entin yang kini jadi sedikit berisi itu. Entin mengangguk lega. Ia mengusap air mata yang mengalir di pipi kala Bowo membelai mesra rambutnya. Bahkan Entin pasrah saja kala Bowo kembali mengajaknya mengulangi dosa itu sekali lagi. Esoknya Entin menunggu Bowo di rumah dengan perasaan gelisah. Hari semakin siang, tapi sang pujaan hati tak kunjung datang. Entin menghibur diri bahwa semua akan baik-baik saja. Kendati perasaan khawatirnya tak kunjung hilang. Esok dan esoknya lagi, Bowo tak pernah muncul lagi. Ia seperti menghilang tanpa jejak. Entin menanyakan pada teman-teman Bowo, dan sebuah jawaban mengejutkan keluar dari mulut mereka. Bowo sudah seminggu ini mengundurkan diri, Tin. Dia sudah gak kerja di sini lagi. Entin menangis pilu. Entah kemana ia harus mengadu, meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya yang kian membesar. Entin memutuskan untuk mencari alamat Bowo di kota. Dan setelah bertanya ke sana kemari, ia akhirnya berhasil mendapatkan alamat pria itu dari salah seorang teman kerja Bowo. Pokoknya Entin jangan kasih tahu Bowo ya kalau kamu mendapat alamat dia dari saya, ujar rekan kerja Bowo yang bernama Herman itu. Kenapa memangnya, Bang?
Entin merasa ada yang sedang disembunyikan Herman darinya. Ya, pokoknya janganlah. Entin menurut. Berbekal alamat di tangan, ia pergi seorang diri mencari Bowo. Orang tuanya sudah melarang, tapi Entin bersikeras dan memilih pergi diam-diam. Ia harus secepatnya bertemu Bowo dan membawanya kembali ke desa untuk menikah. Kandungannya yang semakin membesar membuatnya khawatir. Tidak bisa menyembunyikan kehamilan itu lagi. Setelah bertanya dan mencari-cari ke sana kemari, akhirnya ia berhasil menemukan alamat rumah Bowo yang berada di sebuah gang sempit padat penduduk. Bukan rumah sendiri, melainkan sebuah rumah kontrakan 3 petak yang saling berhimpitan dengan rumah kontrakan lain di kiri kanannya. Dan yang lebih mengejutkan, Bowo ternyata tak tinggal sendirian, melainkan bersama anak dan istrinya. Rasa lega karena berhasil menemukan rumah Bowo berganti dengan rasa sakit hati dan malu, karena istri Bowo langsung bisa menebak maksud kedatangan Entin yang sedang hamil besar ke rumahnya. Mana buktinya kalau kamu benar sedang mengandung anak suami saya? Asal kamu tahu ya, sudah 3 perempuan yang datang kemari buat minta pertanggungjawaban suami saya. Kalau kamu berani minta suami saya buat nikahin kamu, saya laporkan kalian ke polisi dengan pasal perzinahan. Perempuan muda cantik itu menunjuk-nunjuk wajah Entin yang hanya bisa menangis. Hatinya terluka mendapati kenyataan bahwa sang pria pujaannya ternyata seorang lelaki buaya yang banyak menebar kepalsuan di mana-mana. Lagian kamu mau aja sih dirayu sama laki-laki yang baru dikenal? Dasar perempuan murahan. Perempuan itu memaki lagi. Sementara Bowo hanya duduk di sudut ruangan, tak bereaksi apapun. Bahkan menatap wajah Entin pun tidak. Ia bersikap seolah Entin bukan siapa-siapa. Sepanjang pertemuan itu, hanya istrinya saja yang berkata dan memaki-maki Entin. Entin menutup telinga, tak tahan mendengar kata-kata hinaan dari istrinya Bowo. Ia hanya perempuan polos dari desa kecil yang baru mengenal cinta. Dan cinta itu jatuh di hati yang salah. Rupanya ini alasan Herman tidak mengizinkan Entin tahu alamat Bowo darinya. Herman rupanya tidak ingin ikut campur karena tahu Bowo sudah berumah tangga. Dengan membawa sakit hati, Entin berlari keluar rumah, pergi meninggalkan tempat itu. Berharap Bowo berlari mengejarnya untuk sekedar memberi penjelasan. Tapi harapan itu sia-sia. Bowo benar-benar lepas tanggung jawab. Dan Entin tak punya keberanian lagi untuk datang menghadapi kemarahan istri sah Bowo. Mentari sudah tenggelam sejak beberapa jam lalu. Suasana desa Ciceruk terasa lenggang. Kalau sudah malam begini, desa ini terasa sepi. Karena penduduknya lebih memilih menghabiskan waktu bercengkrama bersama keluarga di rumah. Dan angin dingin pegunungan jelas bukan sesuatu yang membuat nyaman orang untuk berlama-lama berada di luar rumah. Entin melangkah gontai kala kakinya memasuki perbatasan desa. Orang tuanya pasti sedang khawatir karena ia pergi meninggalkan rumah dari sejak subuh tadi. Perutnya perih karena belum terisi makanan, tapi ia memang sudah tidak bernafsu lagi untuk makan. Hatinya dipenuhi kegalauan. Rasa takut kembali ke rumah membuat Entin kembali menangis. Terbayang bagaimana kecewanya Abah dan Ambu kalau tahu maksud Entin pergi dari rumah adalah untuk mencari Bowo dan meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Terlebih kalau mereka tahu bahwa putri sulung yang selama ini dikenal sebagai gadis manis penurut ternyata adalah menjadi bunga layu yang dicampakkan laki-laki setelah puas merenggut madu manisnya. Entin menyandarkan tubuh pada batang pohon mangga yang tumbuh di pinggir jalan. Ia merasakan bayi dalam kandungannya bergerak perlahan. Mungkin ia lapar karena sejak tengah hari tadi tak kunjung mendapat asupan makanan. Entin mengelus pelan perutnya. Ia bisa saja menggugurkan bayi dalam kandungannya, tapi tak tega
Tadinya ia berharap Bowo akan menikahinya dengan pertimbangan dirinya yang sedang hamil bisa menumbuhkan naluri kebapaan di hati pria itu. Namun hayalannya terlampau tinggi. Yang tinggal sekarang hanya rasa putus asa dan kesuraman yang tampak membayangi masa depannya. Ia tak ingin hidup lagi, tak sanggup membayangkan bagaimana wajah orang tuanya yang diliputi perasaan malu dan kecewa karena aib yang diperbuat anak gadisnya. Semua tampak buntu dalam pandangannya, seolah tak ada jalan keluar yang bisa menghiburnya. Entin akhirnya mengambil jalan pintas. Dengan memakai tali dari tas serutnya, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan menggantung dirinya di dahan pohon mangga yang tadi disandarinya. Maafkan Entin Ambu, Abah, Elis. Entin menyebut adik bungsunya. Air matanya mengalir, membayangkan wajah-wajah keluarganya yang berseliweran dalam pikirannya. Sesaat rasa takut mendera, tapi bayangan Bowo yang sangat ia benci melintas dalam pikiran, membuatnya kembali merasa terpuruk dan tak berguna. Tali sudah membelit lehernya, dan dengan sekali loncat, tubuh mungilnya sudah tergantung pada dahan pohon mangga, berayun dan mengejang seiring roh yang dipaksa keluar dari tubuhnya. Seorang perempuan telah pergi dengan membawa luka di hati, bersama janin yang tak mampu membuatnya berpikir jernih untuk sekedar bertahan, meneruskan hidup, bahwa kematian tidak akan menyelesaikan masalah, malah mungkin menambah masalah baru. Tidakkah Entin menyadari rasa sakit hati karena ditinggalkan keluarga akibat bunuh diri yang ia lakukan lebih menyakitkan daripada rasa malu yang ditanggungnya? Entin terlambat menyadari bahwa keluarga mungkin lebih memilih hidup dengan menanggung malu daripada seumur hidup dipenuhi penderitaan karena rasa kehilangan ditinggal keluarga yang mereka cintai, apalagi kehilangan itu karena bunuh diri. Pagi itu dingin dan muram, keheningan desa Ciceruk sontak buyar. Saat penduduk digemparkan dengan berita ditemukannya sosok jenazah dalam posisi tergantung di dahan pohon mangga yang terletak dekat gerbang perbatasan. Aparat kepolisian diturunkan. Garis kuning pun dibentangkan melingkari lokasi penemuan jenazah. Berita penemuan jenazah Entin yang diduga karena bunuh diri jelas membuat heboh dan menjadi bahan perbincangan seantero penduduk desa. Bahkan ceritanya meluas hingga ke desa-desa tetangga. Di desa Ciceruk yang damai dan jarang terjadi peristiwa yang aneh-aneh, berita kematian akibat bunuh diri jelas menjadi sebuah gosip hangat yang menjadi media penggibah bagi setiap orang. Segala cerita tentang Entin dibumbui agar terdengar menarik dan kontroversial. Peristiwa tragis yang membuat masyarakat lebih suka menjadikannya sebagai gosip murahan, ketimbang merenung dan mencari hikmah di balik kejadian. Mak Aci dan Neneng memasuki rumah sanah yang sudah dipenuhi para pelayat. Sepanjang perjalanan tadi, mereka tak saling bicara, larut dalam pikiran masing-masing. Namun kesedihan sama-sama mendominasi batin dua perempuan itu. Entin dikenal sebagai gadis manis, bunga di desa Ciceruk. Wajahnya cantik dengan tatapan mata yang lembut. Rambut indahnya panjang tergerai. Tingkah laku yang sopan dan malu-malu. Sungguh tak ada yang menyangka nasib bunga desa itu berakhir tragis. Terlebih ketika keluarga akhirnya mengetahui bahwa Entin meninggal dalam keadaan hamil 6 bulan. Sebuah kenyataan yang menyakitkan hati keluarga dan siapapun yang mengenal gadis berkulit kuning langsat itu. Mak Aci sendiri sangat menyukai Entin. Ia dulu kerap menggoda gadis berlesung pipi itu agar mau dijodohkan dengan Ujang, cucu dari anak perempuannya yang pertama. Namun Entin yang pemalu hanya tersenyum menanggapi. Waktu itu Mak Aci mengira Entin menolak dijodohkan dengan Ujang
karena ia belum siap berumah tangga. Neneng pun merasakan kesedihan dan kehilangan yang sama. Ia ingat saat remaja dulu, Sanah kerap menitipkan entin kecil padanya. Kalau perempuan parubaya itu sedang bekerja, lalu memberikan beberapa rupiah sebagai upah pengasuh entin. Maka wajar bila Neneng menganggap entin sebagai adiknya. Di waktu-waktu tertentu, entin yang juga telah menganggap Neneng sebagai kakak kerap berkunjung sambil membawakan buah tangan sekadarnya. Entin yang manis kini meninggalkan kenangan. Mungkin bagi sebagian orang, kenangan yang akan selalu diingat adalah kematiannya yang tak wajar serta membawa aib. Namun bagi Neneng dan Mak Acih, entin akan selalu diingat sebagai pribadi yang mengesankan dan menawan. Mak Acih menghampiri Sanah. Perempuan parubaya itu sedang menangisi jenazah entin yang oleh pihak kepolisian baru saja dikembalikan kepada keluarga. Beberapa tetangga mengatakan Sanah sudah beberapa kali jatuh pingsan dari sejak jenazah entin pertama kali ditemukan. Ia rupanya sangat syok mendapati kenyataan bahwa anak gadis kesayangannya ditemukan meninggal akibat bunuh diri dan dalam keadaan hamil. Gunjingan tetangga semakin menambah sakit hati. Apalagi kenyataan bahwa pria yang ia curigai telah menghamili entin kini tak jelas di mana keberadaannya. Sanah, Mak Acih menyapa Sanah seraya menepuk pelan bahu perempuan itu. Sanah menoleh melihat Mak Acih. Sanah kontan memeluk sembari menangis dalam pelukan perempuan sepuh itu. Sabar Sanah, sing sabar. Mak Acih membelai bau Sanah yang bergetar hebat dalam pelukannya. Entin Mak, entin, tolong bangunkan entin Mak. Bilang ke entin, dia jangan tidur terus Mak. Sanah kembali menangis sesegukan. Belum sempat Mak Acih menjawab, Sanah tahu-tahu sudah berteriak histeris sembari menangis berguling-guling di lantai. Sontak beberapa kerabat berhamburan menenangkan, membantu memegangi Sanah yang berontak sekuat tenaga. Istighfar Ambu, istighfar. Dadang, ayah entin mengguncang-guncang bau Sanah, berusaha menyadarkan istrinya. Seorang gadis muda tergopoh menghampiri mereka dan dengan gugup menyerahkan sebotol air pada Dadang yang langsung meminumkannya pada Sarah. Istighfar Ambu. Elis, nama gadis muda itu, memeluk Sanah sambil menangis. Sanah meminum sesekali lagi air dalam botol mineral yang disodorkan. Perlahan perempuan parubaya itu tersadar. Bibirnya lirih mengulangi bacaan istighfar. Pandangannya kosong dengan sorot mata yang sayu. Dadanya turun naik seolah berat untuk bernafas. Beberapa kerabat sibuk mengelusi bau Sanah sambil menyuruhnya untuk tak putus istighfar. Sanah, kamu mau ikut memandikan entin atau di sini saja? Tanya Mak Acih setelah dilihatnya Sanah sudah lebih tenang. Ia menggenggam erat jemari Sanah, memberi kekuatan pada perempuan itu. Ikut saja Ambu, mandikan teh entin buat yang terakhir. Elis yang merupakan adik kandung entin membantu Sanah berdiri. Sanah mengangguk lemah sembari menguatkan hati. Ia perlahan berdiri dengan dibantu Elis dan Neneng. Beberapa kerabat membantu membawa jenazah entin yang masih ditutupi kain menuju ke teras samping rumah untuk dimandikan. Satu persatu tirai penutup mulai diturunkan guna menghalangi pandangan dari orang di luar pihak keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Neng entin, tolong bantu emak ya. Neng, emak mau memandikan kamu. Sapa Mak Acih. Perlahan ia membuka kain penutup jenazah entin dan seketika itu juga bibirnya mendesis lirih saat mendapati pemandangan memilukan terpampang jelas di hadapannya. Astaghfirullahaladzim. Wajah entin tampak memilukan. Lidahnya terjulur keluar dari mulut dengan pupil mata yang mendelik ke atas. Parasnya legam, membiru, dengan tali yang masih menjerat leher. Tangan entin mengepal erat,
memegang tali dengan kuat, seolah ingin melepas. Parasnya meringis dengan dahi yang berkerut-kerut, seperti sedang menahan sakit yang teramat sangat. "Bi, kenapa bengong?" Neneng menyentuh pelan bahu Mak Aci, membuat wanita sepuh itu terlonjak kaget. Ia memandang Neneng lalu kembali menoleh pada jenazah Entin yang ternyata tampak biasa. Matanya terpejam, bibirnya pun terkatup dengan simpul yang mengikat di atas kepala untuk menahan rahang agar celah mulut tidak terbuka. Astagfirullahaladzim. Mak Aci kembali beristighfar. "Waktu ditemukan, wajah Entin gak begitu, Mak. Matanya mendelik, lidahnya keluar. Tapi tadi sudah disyariati sama Pak Haji Agung. Jadi matanya bisa merem, tapi mulutnya masih terbuka, makanya diikat begitu." Salah seorang kerabat Entin berbisik memberitahu. Mak Aci kembali beristighfar dalam hati karena sempat diperlihatkan wajah Entin saat gadis itu meregang nyawa. "Hayo, kita mulai saja. Neneng, tolong siapkan airnya." Mak Aci mulai menekuk-nekuk persendian di tubuh Entin agar lemas dan mudah dimandikan. "Sana, hayo, bantu emak membuka baju Entin." Mak Aci mengelus pelan bahu Sana yang sedang mengelus-elus rambut Entin. Air mata tak henti mengalir dari kedua matanya. "Nah," panggil Mak Aci. Sana menoleh, ia mengangguk pelan, kemudian membantu Mak Aci membuka baju Entin. "Janinnya apa enggak dikeluarin dulu?" tanya Mak Aci saat melihat perut Entin yang sudah mulai menampakkan tanda-tanda kehamilan. Tapi ia tidak ingin bertanya apa-apa mengenai kehamilan gadis itu yang tanpa suami. Karena kehilangan sang putri untuk selamanya saja sudah sangat menyakiti hati Sana. Mak Aci tidak mau menambah luka hati perempuan yang sedang berduka cita itu. "Mungkin sudah gak bernyawa, Mak," jawab Neneng agak berbisik. "Kan Entin sudah meninggal semalaman, Mak," lanjut Neneng dalam hati. Ia tak berani mengucapkan langsung di depan Sana, khawatir menyinggung perasaan wanita parubaya itu. Mak Aci mengangguk mengerti. Ia lalu mulai memandikan jenazah Entin dengan menyiramkan air ke sekujur tubuh gadis itu. Setelah menyiram, Mak Aci memulai proses memandikan. Ia membuka simpul tali di atas kepala Entin yang mengikat wajah gadis itu agar rahangnya terkatup rapat. Sudah lama diikat, harusnya rahang itu terkatup rapat. Tapi saat ikatan dibuka, bibir Entin ikut terbuka dan lidahnya kembali menjulur keluar, sedikit membiru. Astagfirullahaladzim. Semua yang hadir di situ beristighfar. Beberapa ada yang berteriak kaget karena takut. Sana kembali terisak sembari memanggil-manggil nama Entin. Tapi buru-buru ditenangkan oleh Elis yang kembali meminumkan air dalam botol mineral pada sang ibu. Air itu merupakan pemberian Ustadz Agung yang sudah dibacakan doa-doa penenang. Sana sudah menghabiskan 2 botol air sejak jenazah Entin ditemukan dini hari tadi. Tangis histerisnya tak kunjung reda, membuat sang suami berinisiatif meminta air doa kepada Ustadz Agung. Pelan-pelan Mak Aci memasukkan kembali lidah Entin yang terjulur ke dalam mulutnya. "Gustino Agung, tolong jangan berikan aib lagi kepada jenazah anak ini. Ampunilah Entin, kasihanilah dia yang sudah banyak meninggalkan bahan gunjingan dalam kematiannya. Tolong saat sedang dimandikan ini, Entin jangan diberi malu lagi. Kasihan keluarganya." Bisik Mak Aci dalam hati. Ia tak henti mengucap doa, memohon kelancaran dalam menjalankan tugasnya hari ini, seraya memohonkan ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat Entin. Ajaib, lidah terjulur itu mulai bisa dimasukkan ke dalam mulut. Rahangnya yang sulit dikatupkan pun perlahan mulai bisa tertutup. Alhamdulillah. Mak Aci berkali-kali mengucap syukur dalam hati. Mak Aci mulai membasuh dan menggosok seluruh tubuh Entin, sementara Neneng membantu menyiramkan air. Kini saatnya Mak Aci mengurut perut Entin untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa dalam tubuhnya. Ia ingat saat kemarin mengurut perut jenazah Imah.
bayi yang masih berada dalam kandungan Imah mendadak keluar. Maka Mak Aci pun menyuruh Neneng berdiri di dekat paha Entin, bersiap kalau sewaktu-waktu bayi dalam perut Entin ikut keluar. Walau ia tak yakin, karena usia kandungan Entin saat itu masih berusia 6 bulan, usia yang tergolong muda untuk ukuran janin. Namun berkali-kali mengurut perut, hanya kotoran saja yang banyak keluar. Sang bayi yang diharapkan ikut keluar, ternyata tetap berada dalam perut Entin. Mak Aci pun memutuskan untuk tetap memandikan jenazah Entin dengan bayi yang tidak jadi dikeluarkan dari dalam rahimnya. Setelah itu sekujur tubuh jenazah Entin kembali dimandikan dan terakhir disiram menggunakan kapur barus. Sana, ayo bantu emak membutuhkan Entin. Mak Aci sengaja terus mengajak Sana bicara agar pikirannya tak kosong. Ia khawatir Sana tak dapat mengendalikan perasaan dan pikirannya yang sewaktu-waktu bisa saja berujung pada depresi. Sana mengangguk pelan. Mak Aci baru saja akan membasuh wajah Entin saat tiba-tiba ia mendapati mata gadis itu terbuka, menatap kosong ke atas. Air mata mengalir menggenangi netra sayu Entin, lalu perlahan mulai menetes mengalir di kedua pipinya. Wajah Entin seolah menunjukkan perasaannya yang terluka. Kesedihan dan kekecewaan tampak jelas tergambar di setiap garis wajah cantiknya. Astagfirullahaladzim. Mak Aci kembali beristighfar. Ia mengusap air mata di pipi Entin. Kenapa, Mak? Tanya Sana heran. Mak Aci terlonjak kaget. Ia menoleh pada Sana, lalu kembali menatap jenazah Entin yang kini tampak biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Apakah tadi ia hanya berhalusinasi? Bukankah sesuatu seperti itu bukan hal aneh yang ia temui selama menjalani prosesi sebagai pemandi jenazah? Ah, Entin, emak memahami kesedihan dan kekecewaanmu sayang. Damailah di sana, tak ada yang perlu disesali, karena semua sudah terlanjur terjadi. Mak Aci kembali meneruskan proses mewudukan Entin. Di tengah proses mewudukan itu, tiba-tiba Sana jatuh pingsan. Rupanya ia tak kuat meneruskan prosesi pemandian jenazah putrinya. Beberapa kerabat segera membawa Sana ke dalam rumah untuk diberikan pertolongan pertama. Sementara Mak Aci dan Neneng tetap meneruskan proses pemandian jenazah Entin. Sepanjang prosesi pemandian dan pengkafanan jenazah, Mak Aci dan Neneng terus-menerus berdoa, memohon kelancaran, berharap sepenuh hati agar Entin tidak lagi terbebani oleh ikatan duniawi. Setelah selesai dimandikan, jenazah Entin kemudian dibawa menuju ke dalam rumah untuk dikafani. Mak Aci yang tak lagi diperlihatkan hal-hal aneh pada jenazah Entin, berulang kali mengucap syukur atas kelancaran prosesi kali ini. Sana yang berkali-kali jatuh pingsan rupanya tak sanggup mengikuti proses penguburan jenazah sang buah hati. Maka Dadang sang ayahlah yang mengikuti prosesi itu. Sebelum keranda dibawa menuju area pemakaman, Ustadz Agung memberikan pidato singkat pelepasan jenazah Entin. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sholawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua yang hingga saat ini masih istiqomah mengamalkan risalahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin. Amin. Warga desa serempak mengamini. Terima kasih pada para warga desa Ciceruk atas bantuannya, baik berupa tenaga, materi maupun spiritual, termasuk kesediaannya untuk hadir bertakziah sekaligus menyolatkan saudara kita, Entin binti Dadang. Saya selaku perwakilan keluarga dari Entin binti Dadang ingin meminta maaf untuk almarhumah kepada seluruh warga desa Ciceruk,
Barangkali semasa hidup almarhumah telah sengaja ataupun tidak sengaja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak atau ibu, baik dari ucapan, tindakan fisik, ataupun perbuatan yang dianggap kurang etis. Maka kami mohonkan untuk dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya kepada almarhumah Entin binti Dadang. Semoga dengan pemberian maaf tersebut dapat melapangkan jalan almarhumah menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Warga kembali serempak mengamini. Adapun hal-hal yang terkait dengan urusan hak dan kewajiban di dunia, barangkali almarhumah memiliki hutang piutang kepada bapak ibu sekalian yang belum diselesaikan semasa hidup, maka dipersilahkan menghubungi Bapak Dadang selaku ahli waris dari almarhumah agar sangkutan yang ada dapat diselesaikan secepatnya dan dengan cara yang baik-baik. Ustadz Agung menunjuk Dadang yang berdiri tertunduk di sampingnya. Wajah pria itu masih tampak berduka dan terluka. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan bantuan yang saudara-saudara sekalian berikan kepada keluarga almarhumah. Semoga kebaikan saudara-saudara sekalian diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Entin orang yang baik ya? Haji Agung bertanya dengan nada lantang pada seluruh warga yang hadir. Baik, warga desa serempak menjawab. Baik apa jahat? Baik. Baik apa jahat? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita berangkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selanjutnya iring-iringan jenazah pun berangkat menuju area pemakaman desa dengan diiringi kalimat tahlil yang dibacakan serempak oleh para pelayat. Sanah yang tak ikut dalam prosesi penguburan kembali jatuh pingsan, membuat para pelayat langsung heboh dan membawa tubuh Sanah masuk ke dalam rumah untuk dibaringkan. Mak Aji ikut membantu memijat tubuh Sanah yang terbaring lemas di tikar lantai. Ia menghela nafas sedih. Saat sedih begini, tak ada yang nasihat yang bisa menguatkan hati selain motivasi untuk bangkit dari diri sendiri. Waktulah yang akan menyembuhkan luka. Semoga Sanah bisa kuat menghadapi cobaan pahit dalam hidupnya ini. Mak Aji menebarkan pandangannya ke sekeliling saat tubuhnya tiba-tiba terasa dingin dan bulu kuduknya meremang. Ia merasakan sesuatu yang tak lazim ada di sekitarnya. Dan ia menemukan jawabannya saat melihat sosok Entin tengah berdiri di sudut ruangan, menatap kosong ke arah sana. Rambutnya tergerai bebas dan perut yang sedikit membesar, serta memakai gaun panjang berwarna semerah darah. Mak Aji beristighfar dalam hati. Firasatnya mengatakan ada hal menghebohkan yang akan terjadi di desa Ciceruk beberapa hari ke depan. Tiba-tiba sosok Entin yang kini bergaun merah melirik perlahan ke arahnya, seraya tersenyum mengerikan. Mak Aji terkesiap memandangi sepasang mata yang berwarna hitam di seluruh kelopak dan bagian bawah yang kini menatap tajam ke arahnya. Mak Aji merasakan aura dendam yang pekat dalam tatapan mata itu. Belum sempat Mak Aji berkata apa-apa, sosok itu sudah menghilang seolah terbawa angin. Mentari baru saja terbenam digantikan purnama. Cahayanya menerangi langit malam di desa Ciceruk. Malam terang bulan seperti ini biasanya dimanfaatkan warga desa untuk menghabiskan waktu dengan duduk-duduk bercengkrama di luar rumah sambil menikmati sajian seadanya. Anak-anak bermain bersama teman sebaya mereka. Begitupun ibu-ibu berkumpul dengan sesama mereka. Terpisah dari para bapak-bapak yang juga terlibat obrolan tak kalah seru. Namun di malam purnama kali ini, para warga desa Ciceruk lebih memilih menghabiskan waktu di dalam rumah atau tidur lebih cepat. Tak ada sorak-sorai anak-anak bermain di halaman. Desa itu tampak sunyi dan sepi, malah cenderung mencekam. Kematian Entin beberapa hari yang lalu
ternyata memunculkan berita tak sedap. Banyak warga desa bersaksi bertemu dengan sosok entin yang bergentayangan di seantero kampung. Seperti cerita Mang tadi, warga desa Ciceruk yang berprofesi sebagai tukang becak. Ia menjadi orang pertama yang bercerita mengenai penampakan entin. Malam itu Mang Tadi baru saja pulang setelah seharian bekerja menarik becak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di jam-jam seperti ini biasanya sudah tak ada lagi orang yang akan memakai jasanya. Saat siang hari, para tukang becak seperti Mang Tadi selalu mangkal di ujung jalan desa, tempat para penumpang biasa turun dari angkutan umum. Mereka menuju rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan beroda 3 itu. Mang Tadi akan kembali mangkal di jalan ujung desa saat dini hari. Biasanya sekalian mengantarkan Ipat, si pedagang sayur yang menjadi langganan becaknya. Saat perempuan parubaya itu ingin belanja barang dagangan, nanti dari jalan ujung desa, Ipat akan naik angkot lagi menuju pasar. Mang Tadi mengayuh becak seperti biasa, namun ia merasakan keanehan. Saat tiba-tiba saja becak yang dikayuhnya menjadi berat, seolah sedang membawa penumpang. Ia melihat ke dalam badan becak, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Mang Tadi pun meneruskan mengayuh becaknya tanpa berpikir apa-apa lagi. Seperti biasa, saat mengayuh becak, ia kerap menyapa beberapa warga yang sedang bertugas meronda atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Namun ia merasakan heran kala mendapati para warga yang ia sapa tampak terkejut, dan bahkan ada yang langsung berlari menjauh kala berpapasan dengannya. Walau heran, Mang Tadi tetap meneruskan mengayuh. Namun ketika becaknya melewati rumah entin, kendaraannya itu tiba-tiba terasa ringan, seperti tidak membawa penumpang. Tak mau ambil pusing, Mang Tadi terus saja mengayuh becaknya. Ia ingin secepatnya sampai ke rumah. Esok harinya ia baru diberitahu warga yang semalam berpapasan dengannya bahwa mereka melihat sosok entin sedang duduk menumpang ikut di dalam becak. Rambutnya panjang terkerai, memakai gaun berwarna merah darah. Wajahnya pucat dengan kelopak mata berwarna gelap. Mendengar itu Mang Tadi sontak gemetar ketakutan. Ia baru sadar becaknya terasa berat saat melewati pohon mangga, tempat entin melakukan gantung diri, dan baru terasa ringan saat melewati rumah almarhumah. Mungkin entin naik becak kamu karena ingin pulang ke rumahnya, Mang. Celetuk salah seorang warga yang langsung membuat Mang Tadi meriang karena syok. Dan selama beberapa hari berikutnya, Mang Tadi berhenti dulu menarik becak karena masih merasa trauma. Lain lagi ceritanya Mang Said, seorang petani di desa Ciceruk. Seperti biasa, selalu pergi ke pasar saat menjelang dini hari. Dengan sepeda ontel yang setia menemaninya saat bekerja, Mang Said membawa setumpuk sayuran hasil kebun sendiri, dan beberapa merupakan hasil kebun milik tetangga yang dititipkan padanya untuk dibawa ke pasar. Saat asik mengayuh sepeda, Mang Said merasakan tali pengikat keranjang bambu yang dibonceng di bangku belakang sepedanya putus, membuat keranjang itu terjatuh dan isinya berserakan di jalan setapak di dekat area persawahan. Pria parubaya itu bergegas menghentikan sepedanya, lalu turun memeriksa dan mulai memunguti sayuran yang berserakan. Saat hendak mengikat, ia mendengus kesal karena tak membawa tali cadangan dan tali yang lama sudah tak bisa lagi disambung. Saat matanya mencari-cari sesuatu untuk mengikat, seseorang menyapanya dari belakang. "Cari tali, Mang." Mang Said menoleh dan mendapati seorang perempuan muda tengah berdiri di belakangnya sambil menggenggam seikat tali. "Pakai tali ini saja, Mang." Belum sempat berpikir lebih jauh, si perempuan sudah keburu menyodorkan tali yang tadi dipegangnya
pada Mang Said yang langsung menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih ya, Neng." Dengan penuh semangat, Mang Said mulai mengikat keranjang bambu besar yang ia bawa menggunakan tali yang tadi diberikan si perempuan. Ia terus mengikat, dan setelah ikatan dirasa cukup, Mang Said mulai mencari ujung tali yang ternyata sangat panjang, seolah tak berujung. "Ujung talinya di mana ini, Neng?" tanya Mang Said heran. "Di leher saya, Mang." Mang Said sontak menoleh. Si perempuan muda itu kini tengah tersenyum menyeringai sambil memegang tali yang mengikat erat lehernya. Wajahnya legam, membiru, dengan rambut panjang terurai, memakai baju panjang berwarna merah darah. "Astagfirullahaladzim, Entin!" Mang Said terlonjak kaget dan tanpa pikir panjang, ia bergegas meninggalkan tempat itu, tak mempedulikan sepeda dan keranjang rotanya yang kini jatuh tergeletak di tanah. Ia makin mempercepat lari, seiring dengan kikik tawa yang terdengar melengking nyaring di belakang, seolah si empunya suara ikut berlari mengejarnya. Laporan demi laporan tentang keberadaan Entin yang gentayangan menghantui desa, membuat desa itu menjadi semakin sunyi kala malam menjelang. Gosip panas yang membuat resah keluarga Dadang, orang tua Entin. Belum hilang rasa sakit hati karena kehilangan. Duka itu makin ditambah oleh kenyataan bahwa anak yang mereka sayangi ini telah menjadi bahan pergunjingan warga desa. Para pekerja pembangunan vila mewah itu di perbukitan kerap mengeluh tentang Entin yang kerap mendatangi mereka, menanyakan keberadaan Bowo pada setiap orang. Kadang mereka mendapati sang bunga desa itu menangis sambil memegangi perutnya yang membesar, dan ketika dihampiri, sosoknya tiba-tiba menghilang. Siang hari yang terik di desa Ciceruk, dua orang pria turun dari motor tua dan berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang cat putihnya sudah mulai pudar. Rumah itu tampak suram, seolah sedang berselimuti aura duka dan dendam. Pria pertama yang berbadan tegap dan berambut gondrong melangkah ragu menuju pintu rumah yang berwarna coklat tua. Di belakangnya tampak seorang pria bertubuh jangkung, bertubuh kurus, dengan raut wajah yang pucat dan tampak ketakutan. Tarikan nafasnya memburu, matanya liar menoleh ke segala arah, seolah ketakutan pada apa yang akan dilihatnya. Sikapnya waspada dan mudah sekali terkejut pada suara-suara yang sedikit keras di telinga. "Assalamualaikum." Pria berambut gondrong yang ternyata adalah Herman mengucap salam, seraya mengetuk beberapa kali pintu rumah di hadapannya. Tak ada jawaban. Hendra mengulang sekali lagi ucapan salam dan ketukan di pintu rumah, yang adalah rumah milik orang tua Entin. Suara ketukan kedua di pintu membuat pria kurus di belakangnya berjengit kaget. Pria yang ternyata adalah Bowo itu kembali melihat ke segala arah dan seolah ketakutan pada sesuatu yang hanya ia sendiri yang bisa melihatnya. Bowo langsung mencengkram lengan Herman dan menunduk memejamkan mata. "Waalaikumsalam," terdengar suara sautan dari dalam, seiring langkah kaki yang mendekat menuju pintu. Pintu perlahan terbuka. Dari dalam muncul sosok Elis yang langsung terkejut ketika melihat dua orang pria yang siang itu bertamu ke rumahnya. "Elis, apa kabar? Bapak sama ibu ada?" tanya Herman sopan. Ais terpaku sejenak. Raut wajahnya langsung berubah saat melihat siapa pria yang ada di belakang Herman. Herman yang menyadari kekesalan Elis pada sosok Bowo yang berdiri di belakangnya, langsung berdehem untuk menetralkan suasana. "Elis, maaf, saya mau ketemu sama bapak ibu kamu." Suara Herman menyadarkan Elis yang langsung mendengus kesal. "Ada, sebentar." Elis memelototi Bowo yang masih tertunduk gelisah di belakang Herman,
lalu masuk ke dalam rumah memanggil kedua orang tuanya. Herman menghela napas panjang. Ia bahkan tidak dipersilahkan masuk duduk oleh gadis remaja, adik dari almarhumah entin itu. Bisa dimaklumi, apalagi dia datang bersama Bowo, orang yang menjadi penyebab duka berkepanjangan di hati keluarga sederhana itu. "Man, aku takut." Suara Bowo yang berbisik lirih dan bergetar di belakangnya menyadarkan Herman dari lamunan. "Takut kenapa kamu?" tanya Herman sedikit kesal. Kalau saja Bowo tidak terus-menerus mengeluhkan rasa takut akan sosok entin yang kerap kali menghantuinya, baik di dalam mimpi ataupun di dunia nyata, ia tidak akan mau mengabulkan permohonan Bowo untuk datang ke rumah entin, bermaksud mengakui segala dosa dan perbuatannya pada orang tua almarhumah. "Entin lagi ngeliatin aku, Man." Suara Bowo makin bergetar karena takut. Herman merasakan bulu kuduknya meremang, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka dari tempat yang tak terlihat, memandang dengan aura dendam dan kemarahan yang pekat. "Siapa, Lis?" Suara berat laki-laki menyadarkan mereka. Herman buru-buru menoleh, sedangkan Bowo langsung beringsut mundur, bersembunyi di balik punggung Herman. Ais tak menjawab, sementara Dadang dan Sanah bergegas menghampiri pintu. Dan mereka langsung terkejut demi mengetahui siapa tamu mereka siang itu. "Mau apa kamu kemari? Hah? Belum puas kamu menyakiti keluarga kami?" Dadang memaki penuh emosi. Ia hampir memukul Bowo kalau saja tidak dicegah oleh Sanah dan Herman. "Sabar Abah, malu dilihatin tetangga." Sanah juga gemetar, sekuat tenaga menahan emosi, tapi ia masih bisa mengendalikan diri karena tak mau ada keributan di rumahnya. Emosi Dadang sedikit mereda, kendati rasa marah masih menguasai diri. Ia akhirnya mempersilahkan Herman dan Bowo masuk ke dalam rumah. "Ngomong, Wo." Herman menyikut lengan Bowo saat mereka sudah duduk di ruang tamu keluarga Dadang. Ia sedikit kesal karena Bowo tak kunjung bicara, meski Herman sudah berbasa-basi panjang lebar pada orang tua entin perihal maksud kedatangan mereka ke rumah itu. Saya minta maaf." Bowo berkata dengan suara tercekat. Kepalanya menunduk dalam, kedua jemari saling meremas, dan dahinya berkerut. Wajah itu tampak lelah, seolah ada beban berat yang sedang dipikul. "Minta maaf kenapa? Coba jelaskan pada saya. Apa kesalahan kamu?" Dadang membentak Bowo. Ia ingin mendengar sendiri kalimat dari mulut pria berwajah lelah itu tentang dosa yang telah ia lakukan pada sang putri. Bowo makin gemetar, kepalanya menunduk dalam. "Ayo jawab," hardik Dadang. Herman yang terkejut buru-buru menyikut lengan Bowo, menyuruh pria itu segera menjawab pertanyaan Dadang. Saya bersalah. Sudah menghamili entin." Air mata Bowo menggenang, lalu perlahan menetes turun. Saya menyesal lari dari tanggung jawab. Seharusnya saya tidak begitu." Suara Bowo makin gemetar. "Lalu kenapa kamu baru kemari sekarang? Saat semuanya sudah terlambat dan anak saya sudah terlanjur meninggal." Sanah yang dari tadi diam tiba-tiba menyaut dan tanpa bisa dikontrol, ia langsung menangis histeris. Duka akibat kehilangan itu kembali memenuhi pikirannya dan tak mampu dibendung. "Sudah Ambu, sudah. Jangan menangis, malu didengar tetangga Ambu." Elis memeluk Sanah, membujuk sang ibu agar menghentikan tangisannya. Sanah menurut, ia tak lagi histeris, yang kini sesegukan di dalam pelukan Elis. "Entin, dia selalu datang menghantui saya. Saya tidak tahan. Akhirnya saya memutuskan untuk menemui bapak dan ibu untuk mengakui. Mungkin ini yang Entin inginkan, agar saya bertanggung jawab."
Semoga dengan begini Entin tidak lagi mengganggu saya. Bowo menjelaskan panjang lebar. Nada suaranya cepat, seolah khawatir. Kalau sampai ia memperlambat tempo suaranya sedikit saja, nyalinya akan kembali menciut. Dadang tiba-tiba tersulut emosi. Tanpa basa-basi, tangan kirinya mencengkram kerah kemeja yang dipakai Bowo. Sementara tangan kanannya terkepal erat dengan urat-urat yang menonjol, siap untuk ditumbukkan ke wajah Bowo. Jadi, kalau tidak didatangi Entin, kamu tidak akan kemari, tidak akan mengakui dan bertanggung jawab. Kamu kemari karena ketakutan dan bukan atas kesadaran sendiri. Dadang memaki, matanya melotot penuh amarah, menatap Bowo yang kini hanya bisa menangis. Pasrah dengan apa yang akan dilakukan Dadang. Abah, jangan Abah. Bah. Alis dan Sanah yang terkejut melihat emosi Dadang, buru-buru menahan kepalan tangan sang kepala keluarga agar jangan sampai terjadi pemukulan kepada Bowo. Mereka khawatir urusannya malah jadi panjang. Emosi Dadang kembali surut, nafasnya tak lagi memburu. Cengkraman tangannya di bahu Bowo mengendur dan perlahan terlepas. Tangannya yang terkepal pun perlahan lunglai. Ia menundukkan kepala, menyembunyikan air mata yang sudah menggenang di pelupuk, mencoba menahan agar bulirnya tak sampai terjatuh. Bowo langsung menjatuhkan diri, bersujud di kaki Dadang. Ia benar-benar menyesali perbuatannya pada Entin. Andai dulu ia berani membela Entin di hadapan sang istri, tentu ceritanya akan berbeda. Ah, bukan. Seandainya bisa memutar kembali waktu, ia tidak akan menggoda si gadis desa dan menjaga jarak dengannya. Andai dulu ia mendengarkan nasihat Herman agar ingat pada anak istrinya di rumah dan berhenti memainkan perasaan perempuan-perempuan lugu seperti Entin, tentu ia tak akan menjalani hari-hari yang penuh perasaan berdosa seperti sekarang. Ampuni saya, Pak. Saya benar-benar menyesali perbuatan saya pada Entin, Pak. Bowo meratap memohon pengampunan. Dadang tidak menjawab, hatinya masih terasa sakit. Hingga bibirnya menjadi keluh, tak sanggup berkata. Saya akan bertanggung jawab, Pak. Apa saja akan saya lakukan, asal Entin bisa tenang, Pak. Bowo menangis sesegukan. Pergilah ke makam Entin. Luapkan semua penyesalan dan permintaan maaf kamu di sana. Dia yang paling berhak atas permohonan maaf kamu, ujar Dadang lirih. Hatinya terasa sedikit lega, karena pengakuan Bowo seakan menjadi pengobat luka batinnya. Bowo kembali menangis. Ia takut dan tidak siap melihat langsung makam Entin. Ketakutannya akan berjumpa dengan sosok Entin membuatnya gentar. Namun ia harus menghadapinya demi ketenangannya dan demi keluarga, karena Entin tak hanya menghantui Bowo, tapi juga menghantui istri dan anak-anaknya. Bahkan si bungsu yang baru berusia 3 tahun kerap mendadak sakit panas, bahkan beberapa kali sempat kejang. Baru sembuh setelah dibawa ke ustadz dekat rumahnya dan dibacakan doa ruqyah. Ayo Wo, kita ke makam Entin. Herman menarik tangan Bowo untuk bersegera menuju makam Entin. Ia tahu di mana letak makam si bunga desa. Karena saat Entin meninggal, ia turut hadir melayat hingga mengantar ke pemakaman. Bowo menurut, ia berpamitan pada Dadang dan Sanah, meski mereka tak menjawab salamnya. Herman ikut pamit. Dengan langkah tergesa, mereka menuju motor, bergegas menuju ke pemakaman umum desa. Sepeninggal Bowo dan Herman, air mata Dadang kembali menggenang. Sebisa mungkin ditahannya air mata itu agar tak terjatuh. Namun ternyata ia tak mampu. Perlahan tangisannya pecah. Ia pun menangis sesegukan. Alis dan Sanah ikut menangis. Sekian lama duka itu ditahan. Hari ini mereka mengeluarkan semua kesedihan yang selama ini terpendam dalam hati.
Tanpa mereka sadari, ada sosok lain tak kasat mata yang berdiri di salah satu sudut gelap rumah. Ia ikut menangis. Namun sesaat kemudian, raut wajah penuh duka itu berubah menjadi paras yang penuh amarah. Herman melirik jam di pergelangan tangan yang sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sebentar lagi waktu maghrib tiba. Ia menarik lengan Bowo agar secepatnya mencari letak makam Entin yang ia ingat berada di bagian kiri dari pintu gerbang. Bowo yang sangat terlihat ketakutan hanya bisa menurut, tak berani membantah. Ia menundukkan wajah, tak berani menatap ke depan, karena setiap kali mendongak, ia seolah melihat sosok Entin. Sosok menyeramkan Entin tengah menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian. Ini makamnya, buruan kamu minta maaf. Doain kek, apa kek terserah. Herman menunjuk sebuah makam bertanah merah yang masih menggunakan nisan kayu sederhana. Sesuai tradisi, papan nisan itu baru bisa diganti setelah setahun almarhumah meninggal. Bowo menghela nafas panjang. Sekuat tenaga berusaha memberanikan diri agar berani menatap makam Entin. Ia berlutut di samping makam Entin, seraya mengirimkan bacaan doa. Ia hadiahkan khusus kepada jiwa yang jasadnya kini terbaring di bawah tanah. Entin, maafin Mas. Mas bersalah sudah meninggalkan kamu. Mas memang jahat dan tak pantas dimaafkan. Ujar Bowo seraya mengelus nisan kuburan Entin. Ia kembali membaca doa, memohon ketenangan dan kelapangan bagi sang kekasih di alam kuburnya. Tiba-tiba Bowo merasakan suasana sekitar mendadak sunyi senyap. Hanya ada suara angin yang bertiup menderu, seolah mengalunkan sendu. Bowo memandang sekitar dengan tatapan heran. Karena kini ia tak lagi berada di komplek pemakaman umum desa Ciceruk, melainkan berada di sebuah padang ilalang yang luas, sangat luas, seolah tak bertepi. Gumpalan awan kelabu menghiasi langit yang berwarna jingga. Bowo memandang sekeliling, mencari-cari Herman yang tahu-tahu menghilang entah kemana. Ia bangkit berdiri, kembali mengedarkan pandangan demi memastikan sang teman memang benar-benar tidak berada di sana. Tiba-tiba telinganya menangkap sebuah suara memanggil namanya dengan nada yang lembut mendayu-dayu. Mas Bowo. Bowo menoleh dan ia terkejut. Mendapati di belakangnya kini berdiri seorang perempuan muda. Berwajah cantik dengan tatapan mata yang lembut dan bibir merah yang senantiasa tersenyum, seolah menawarkan kedamaian kala memandangnya. Entin? Tanya Bowo tak yakin, rasa takut perlahan merasukinya. Ia mundur selangkah demi menghindari dari sosok itu. Bowo mundur dengan sangat ketakutan. Mas Bowo, ikutlah bersamaku Mas. Kita akan bahagia dengan anak kita, Mas. Ikutlah denganku, Mas Bowo. Ucap Entin dengan nada yang semakin meninggi. Dan wajah yang tadinya cantik berubah menjadi mengerikan. Bowo berteriak histeris, sangat ketakutan. Hei Bowo, hei, kenapa kamu? Teriak-teriak kayak orang gila. Ucap Herman yang kaget melihat Bowo yang tiba-tiba teriak-teriak tak jelas. 1 bulan setelah Herman dan Bowo datang ke makam Entin, terdengar kabar kalau Bowo meninggal dunia. Bowo ditemukan oleh istrinya di dalam kamarnya, dalam kondisi tergantung. Ya, setelah mengalami depresi berat, akhirnya Bowo bunuh diri. Dan sejak saat itu sosok arwah Entin yang kerap menampakkan diri pun sekarang sudah tidak ada lagi. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini.
Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.